Rina duduk di ruang tamu sambil melipat baju yang akan dimasukkan ke dalam koper. Wajahnya berbinar penuh semangat. Seperti biasa, momen mudik Lebaran selalu menjadi saat yang dinantikannya. Baginya, pulang ke kampung halaman adalah kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga besar, menikmati suasana desa, dan melepaskan penat dari hiruk-pikuk kota. Namun, semangatnya sedikit meredup ketika suaminya, Budi, tiba-tiba bersuara dari balik meja kerja. "Sayang, tahun ini kamu nggak usah ikut mudik." "Ya," ujar Budi tanpa menatapnya. Rina tertegun. Tangannya berhenti melipat baju. "Kenapa?" tanyanya, mencoba mencari alasan yang masuk akal. Budi menghela napas. "Kerjaan di kantor masih banyak. Aku juga cuma sebentar di sana. Jadi nggak ada gunanya kamu ikut. Mending kamu di rumah, istirahat." Alasan itu terdengar janggal. Biasanya, sesibuk apapun, Budi selalu mengusahakan mudik bersama. Rina menatap suaminya dengan alis mengernyit. "Aku bisa ikut sebentar aja, nggak masalah," ucapnya, mencoba meyakinkan. Namun, Budi langsung menggeleng. "Nggak usah, ya. Lagi pula, kamu pasti capek nanti di jalan." Perasaan tidak enak mulai menggelayut di hati Rina. Entah kenapa, ia merasa ada yang disembunyikan oleh suaminya. Tapi apa? Sejak percakapan itu, Rina merasa ada yang berbeda dari sikap Budi. Suaminya semakin sering sibuk dengan ponselnya, kerap menjauh saat menerima telepon, dan bahkan beberapa kali keluar rumah dengan alasan yang tidak jelas. Malam itu, Rina terbangun dari tidurnya karena mendengar suara samar dari ruang tamu. Ia mengintip dari balik pintu kamar dan melihat Budi berbicara di telepon dengan nada rendah, seolah takut ada yang mendengar. "Iya, aku pasti datang. Tenang aja. Nggak ada yang tahu." Suara Budi terdengar jelas dalam keheningan malam. Jantung Rina berdegup kencang. Siapa yang sedang dia telepon? Kenapa harus merahasiakannya? Saat Budi selesai menelepon dan kembali ke kamar, Rina buru-buru memejamkan mata, berpura-pura tidur. Namun, pikirannya terus berputar. Keesokan harinya, Rina mencoba bertanya santai. "Semalam kamu telepon siapa?" Budi terkejut sesaat, tapi dengan cepat tersenyum. "Oh, teman kantor. Ada urusan kerjaan," jawabnya ringan. Rina tersenyum kecil, tapi hatinya berkata lain. Ada sesuatu yang disembunyikan Budi, dan aku harus mencari tahu. Sejak percakapan telepon misterius itu, kecurigaan Rina semakin kuat. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Budi dengan lebih teliti. Beberapa kali, suaminya tampak gelisah saat membaca pesan di ponselnya. Bahkan, ketika Rina mendekat, Budi buru-buru mengunci layar. Puncaknya terjadi saat Budi memasukkan koper ke dalam mobil pada malam sebelum keberangkatan. "Aku berangkat pagi-pagi besok, jadi kamu nggak usah bangun," katanya santai. Rina hanya mengangguk. Meski dalam hati, ia sudah mengambil keputusan. Jika Budi tak ingin jujur, ia akan mencari tahu sendiri. Begitu Budi tidur, Rina diam-diam mengemas barangnya dalam tas kecil. Ia memastikan ponsel dan uang cukup untuk perjalanan. "Aku akan mengikutinya." Esoknya, saat Budi meninggalkan rumah, Rina membiarkannya pergi lebih dulu sebelum memanggil taksi online. "Pak, tolong ikuti mobil di depan," katanya tegas. Sopir taksi meliriknya melalui kaca spion, tapi tidak banyak bertanya. Mobil pun melaju, mengikuti kendaraan suaminya. Di dalam hati, Rina berdebar. Apa yang sebenarnya Budi sembunyikan? Mobil yang ditumpangi Rina terus mengikuti kendaraan Budi dari kejauhan. Hatinya berdebar setiap kali mobil suaminya berbelok atau berhenti di lampu merah. Awalnya, Budi memang melewati jalan yang biasa mereka gunakan saat mudik ke kampung halamannya. Tapi beberapa jam kemudian, alih-alih melanjutkan ke rumah orang tuanya, Budi justru berbelok ke arah jalan desa yang lebih sepi. Rina mengernyit. Kenapa dia mengambil jalur ini? Tak lama kemudian, Budi memasuki sebuah desa kecil dan akhirnya berhenti di depan sebuah rumah sederhana. Dengan napas tertahan, Rina meminta sopir taksi berhenti agak jauh. Dari kejauhan, ia melihat seorang wanita muda keluar dari rumah dengan wajah sumringah,
menyambut Budi dengan senyum lebar. Yang membuat dada Rina semakin sesak adalah seorang anak kecil, sekitar 5 tahun, yang berlari ke arah Budi dan memanggilnya dengan penuh semangat. Ayah! Dunia Rina seakan berhenti berputar. Ayah? Hatinya mencelos. Ia menatap pemandangan di depannya dengan tubuh gemetar. Budi bukan hanya menyembunyikan sesuatu. Dia menyembunyikan sebuah keluarga lain. Rina meremas ujung bajunya, berusaha menenangkan diri di dalam taksi. Namun, pemandangan di depan matanya terus menghantamnya seperti badai. Budi membungkuk dan menggendong anak kecil itu dengan penuh kasih sayang, lalu tertawa kecil sambil mencium keningnya. Wanita muda yang berdiri di sebelah mereka juga tampak bahagia, menatap Budi dengan tatapan penuh cinta. Rina menggigit bibirnya. Siapa wanita itu? Sejak kapan mereka bersama? Dan, apakah Budi benar-benar ayah dari anak itu? Tangannya bergetar saat merogoh ponsel di dalam tasnya. Ia ingin mengabadikan momen itu sebagai bukti. Tapi kemudian, ia sadar bahwa hatinya jauh lebih hancur daripada sekadar ingin mencari bukti. Jadi ini alasanmu melarang aku ikut mudik? Batinnya perih. Tiba-tiba, ia merasa tak kuat lagi. Dadanya sesak. Matanya panas. Saya minta berhenti di sini dulu, Pak. Katanya pada sopir taksi dengan suara gemetar. Begitu keluar dari mobil, Rina berdiri di balik pepohonan, masih mengamati dari kejauhan. Budi menggandeng tangan wanita itu masuk ke dalam rumah, tertawa bersama mereka, seolah hidupnya sempurna. Rina mengepalkan tangannya. Aku harus tahu semuanya. Ia menguatkan hati dan bersiap untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar mengintai. Aku harus menghadapi pengkhianatan ini, langsung dari mulutnya sendiri. Rina berdiri di balik pohon, berusaha mengendalikan emosinya. Aku tidak boleh gegabah. Aku harus tahu semuanya sebelum bertindak. Dengan hati-hati, ia berjalan mendekati rumah itu, memilih bersembunyi di dekat jendela yang sedikit terbuka. Dari celahnya, ia bisa melihat Budi duduk santai di ruang tamu bersama wanita itu, sementara anak kecil tadi bermain di dekat mereka. Mas capek, ya? Mau aku buatkan teh? Suara lembut wanita itu terdengar. Budi tersenyum. Nggak usah, Sari. Duduk aja di sini. Aku kangen ngobrol sama kamu. Nama itu menampar hati Rina. Sari. Jadi dia istri keduanya? Sari tersenyum manis, lalu menggenggam tangan Budi. Aku senang Mas bisa pulang. Rizky juga tiap hari nanyain kapan ayahnya datang. Dada Rina semakin sesak. Anak itu benar-benar anak Budi? Kamu nggak bilang ke siapa-siapa soal aku pulang, kan? Tanya Budi. Suaranya terdengar sedikit tegang. Sari menggeleng. Tentu nggak. Aku tahu Mas nggak mau ada yang tahu soal kita. Rina menahan napas. Jadi dia memang menyembunyikan pernikahan ini. Tangannya mengepal erat. Setiap kata yang keluar dari mulut Budi seperti belati yang menusuk hatinya. Ia menutup matanya sejenak, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Budi telah mengkhianatiku, dan sekarang, aku harus memutuskan apa yang akan kulakukan. Rina mundur perlahan dari jendela. Dadanya naik turun menahan gejolak emosi. Rasanya seperti seseorang baru saja mencabik hatinya dengan kejam. Budi bukan hanya berbohong, dia telah membangun kehidupan lain di belakangnya, lengkap dengan seorang istri dan anak. Air mata akhirnya jatuh, tapi Rina cepat menghapusnya. Aku tidak boleh lemah. Dengan langkah gontai, ia berjalan menjauh dari rumah itu, mencoba berpikir jernih. Ia ingin mengamuk, ingin menerobos masuk dan berteriak di depan wajah Budi. Tapi apa gunanya? Di tengah kebingungannya, ia mencari tempat duduk di warung kecil yang tak jauh dari sana. Seorang ibu pemilik warung menghampirinya. Mau pesan apa, Nak? Es teh aja, Bu, jawab Rina pelan. Suaranya sedikit bergetar. Si ibu memperhatikannya sejenak. Dari kota, ya? Mudik juga? Tanyanya ramah. Rina menelan ludah. Iya, saya dari kota. Jawabnya, setengah jujur. Si ibu tersenyum. Banyak orang kota yang mudik ke sini, termasuk Pak Budi. Dia orangnya baik, sering bantu warga sini.
Rina tersentak. Budi terkenal di sini? Pak Budi? Tanyanya hati-hati. Si ibu mengangguk. Iya, suaminya Mbak Sari. Mereka pasangan yang rukun. Kasihan sih, Mbak Sari lama sendirian karena suaminya kerja di kota. Darah Rina berdesir. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia nyaris tak bisa bernapas. Di tempat ini, di desa kecil ini, Budi bukanlah suami Rina. Di sini, Budi adalah suami orang lain. Rina merasakan tubuhnya membeku di tempat. Tangannya yang memegang gelas es teh sedikit bergetar, membuat es di dalamnya bergemerincing. Ia menatap si ibu penjual warung dengan ekspresi kosong, berusaha mencerna apa yang baru saja didengarnya. Budi, dikenal sebagai suaminya Sari, dan warga desa ini menganggap mereka pasangan yang rukun. Sudah lama mereka menikah, Bu? Rina akhirnya bertanya. Suaranya terdengar lebih serak dari biasanya. Si ibu tersenyum samar, seolah mengenang sesuatu. Wah, sudah cukup lama. Mungkin sekitar 5 atau 6 tahun, ya? Dulu, waktu Mbak Sari baru menikah, dia sering cerita soal suaminya yang kerja di kota. Katanya kerjaannya bagus, tapi jarang bisa pulang. Kasihan, dia sering kesepian. Tapi kalau sudah pulang, wah, Mbak Sari pasti senangnya bukan main. 5 atau 6 tahun? Rina hampir tak bisa bernapas mendengarnya. Itu berarti, pernikahan ini terjadi bahkan ketika ia dan Budi masih baik-baik saja. Bahkan mungkin saat mereka masih dalam tahun-tahun awal pernikahan mereka. Darahnya mendidih. Selama ini, dia percaya bahwa Budi adalah suami yang setia. Lelaki yang selalu berusaha membahagiakannya meskipun sibuk bekerja. Tapi ternyata, semua yang ia yakini selama ini hanyalah kebohongan besar. Ia menggigit bibirnya, menahan gelombang emosi yang nyaris meledak. Sekuat tenaga, ia mengatur napasnya agar tak menangis di depan orang lain. Si ibu warung memperhatikan ekspresinya dan tersenyum simpati. Mbak kenal sama Pak Budi. Rina menegakkan bahunya, mencoba tersenyum meskipun hatinya remuk. Iya, bisa dibilang begitu. Ia menyelesaikan es tehnya dalam satu tegukan sebelum meletakkan beberapa lembar uang di meja. Makasih, Bu, katanya cepat. Lalu bergegas pergi sebelum air matanya benar-benar jatuh. Langkahnya terasa berat saat ia berjalan kembali ke rumah tempat Budi berada. Kali ini, bukan untuk mengintai atau mendengarkan secara diam-diam. Kali ini, ia datang untuk mendapatkan jawaban. Budi harus menjelaskan semuanya di hadapan istri keduanya. Langkah Rina terasa berat namun mantap saat ia mendekati rumah tempat Budi berada. Dadanya berdegup kencang, bukan karena takut, tetapi karena kemarahan yang membara di dalam hatinya. Ia sudah cukup berdiam diri, cukup membiarkan dirinya diselimuti kebohongan. Kini, waktunya menuntut jawaban. Dari balik jendela, ia masih melihat pemandangan yang membuat hatinya perih. Budi duduk santai, berbicara dengan penuh kehangatan bersama Sari. Anak kecil itu, Rizky, tertawa kecil sambil bermain di dekat mereka. Tanpa ragu lagi, Rina melangkah maju dan mengetuk pintu keras. Tok, tok, tok. Suara itu membuat suasana di dalam rumah mendadak hening. Rina bisa mendengar langkah kaki mendekati pintu. Lalu gagang pintu diputar. Saat pintu terbuka, Sari berdiri di hadapannya dengan ekspresi bingung. Ya? Cari siapa, Mbak? Tanyanya ramah. Rina menatapnya tajam sebelum mengalihkan pandangannya ke dalam rumah. Dan saat itulah matanya bertemu dengan tatapan terkejut Budi. Wajah suaminya langsung pucat pasi, seakan melihat hantu dari masa lalunya. Rina? Suara Budi hampir bergetar. Sari menoleh ke arah Budi, lalu kembali menatap Rina dengan kening berkerut. Mas? Siapa dia? Rina menatap Sari dalam-dalam sebelum akhirnya mengembuskan napas panjang dan berbicara dengan suara yang tegas namun bergetar karena emosi. Aku adalah istrinya. Ruangan itu terasa membeku seketika. Wajah Sari berubah drastis, sementara Budi masih terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Rina mengepalkan tangannya. Sekarang, aku mau dengar langsung dari mulutmu, Budi. Sejak kapan kamu menikahi perempuan ini di belakangku?
Budi menelan ludah. Jelas panik. Sari menatapnya dengan penuh kebingungan dan ketakutan. Sementara itu, di hati Rina, amarah dan kepedihan bercampur menjadi satu. Hari ini, kebenaran harus terungkap, dan tidak ada lagi tempat untuk Budi bersembunyi. Ruangan terasa begitu sunyi setelah kata-kata Rina terucap. Sari memandang Budi dengan tatapan penuh kebingungan, sementara wajah Budi semakin pucat. "Mas, apa maksudnya ini?" Suara Sari bergetar. Jelas tak mengerti situasi yang terjadi. Budi menoleh ke arah Rina. Sorot matanya penuh ketakutan. "Rina, aku bisa jelasin semua ini." Rina tertawa pahit. "Jelaskan? Setelah bertahun-tahun aku percaya kamu, setelah aku selalu menunggumu di rumah, kamu malah menikah lagi di belakangku?" Suaranya meninggi, tak bisa lagi menahan emosi yang membuncah. Sari menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya sedikit gemetar. Ia melangkah mundur dan menatap Budi dengan tatapan tak percaya. "Jadi, Mas sudah menikah sebelum bersamaku?" Budi mengusap wajahnya dengan frustrasi. "Sari, aku bisa jelasin semuanya. Aku nggak pernah niat menyakitimu atau Rina." Rina mengepalkan tangan. "Lalu apa? Kamu pikir dengan menyembunyikan ini, semuanya akan baik-baik saja?" Sari kini mulai menangis. "Mas, kenapa kamu nggak pernah bilang kalau kamu sudah punya istri?" Suaranya lemah, dipenuhi kekecewaan. Budi menghembuskan napas berat, lalu akhirnya duduk dengan lemas di sofa. Aku nggak tahu harus mulai dari mana," gumamnya. Rina menatapnya dengan tajam. "Mulailah dari awal. Aku mau dengar semuanya. Sejak kapan kamu mengkhianatiku?" Sari pun kini menunggu jawabannya. Air matanya mengalir deras. Budi terdiam cukup lama sebelum akhirnya ia membuka mulut. "Semua ini terjadi 6 tahun yang lalu." Dan dengan itu, kebohongan yang selama ini ia tutupi akhirnya mulai terungkap. Budi menghembuskan napas berat, menundukkan kepala seperti seseorang yang sedang mencari keberanian untuk mengakui dosa besarnya. "Semuanya dimulai 6 tahun lalu," katanya dengan suara berat. Rina menahan napas. Sari masih terisak pelan di sudut ruangan, sementara anak kecil yang tadi bermain kini bersembunyi di balik tubuh ibunya, merasakan ketegangan di udara. "Aku menikahi Sari saat aku tugas di luar kota," lanjut Budi. "Saat itu, aku sering merasa kesepian. Hubungan kita, Rina, mulai terasa dingin. Aku tahu itu salah, tapi aku bertemu Sari, dan semuanya terjadi begitu saja." Rina mengepalkan tangannya. "Dingin? Jadi karena menurutmu aku kurang perhatian, kamu malah memilih untuk menikah lagi? Kenapa tidak bicara langsung denganku, Bud?" Budi menatapnya dengan wajah penuh penyesalan. "Aku takut, Rin. Takut kehilangan semuanya. Aku mencintai kalian berdua. Aku tidak mau memilih." Sari menggelengkan kepala. Air matanya jatuh tanpa henti. "Jadi selama ini aku hanya perempuan kedua? Mas tidak pernah berniat meninggalkan istri pertamamu?" Budi menatap Sari dengan penuh kebingungan dan rasa bersalah. "Sari, aku mencintaimu. Aku juga mencintai Rizky. Aku ingin tetap bersama kalian." Rina tertawa sinis. "Dan aku? Aku hanya istri yang kamu tinggalkan di kota, menunggu dengan setia tanpa tahu bahwa suamiku sedang membangun keluarga lain di desa." Budi tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap lantai, tak sanggup menatap mata kedua wanita yang telah ia sakiti. Rina menutup matanya sejenak, mencoba meredam amarah yang meluap. Tapi saat ia kembali membuka mata, satu keputusan sudah bulat dalam hatinya. Tidak ada lagi alasan. "Bud, aku tidak akan membiarkan ini terus berlanjut. Kamu harus memilih." Budi mendongak dengan wajah panik. "Rina, jangan lakukan ini." "Tidak, Bud. Aku tidak akan berbagi suami dengan wanita lain. Jika kamu tidak bisa memilih, aku yang akan pergi." Suasana kembali hening. Sari terisak semakin keras, sementara Budi tampak seperti seseorang yang baru kehilangan segalanya. Namun bagi Rina, ini baru awal dari perjalanannya untuk bangkit. Budi memandangi Rina dengan mata penuh kepanikan.
Rina, jangan bicara seperti itu. Aku mencintaimu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Rina menghela napas panjang. Hatinya sebenarnya masih terasa hancur. Tapi ia tahu dirinya tidak bisa terus tenggelam dalam kepedihan ini. Kamu bilang mencintaiku. Tapi di saat yang sama, kamu juga membangun kehidupan lain dengan perempuan lain? Kamu tahu betapa menyakitkannya itu, Bud? Suara Rina bergetar, namun penuh ketegasan. Sari masih menangis di sudut ruangan. Mas, kalau memang dari awal aku hanya istri kedua, kenapa Mas tidak pernah bilang? Aku merasa dibohongi. Budi mengusap wajahnya dengan kasar. Ia terlihat bingung dan frustrasi. Aku nggak ingin menyakiti kalian berdua. Akanya, aku hanya ingin mempertahankan semuanya. Rina menggeleng. Tidak ada yang bisa dipertahankan dengan kebohongan. Bud, aku sudah cukup sabar selama ini. Aku datang ke sini bukan untuk meminta penjelasan panjang lebar, tapi untuk menuntut kepastian. Budi terdiam. Sari pun menatapnya dengan penuh harapan dan ketakutan. Aku kasih kamu waktu untuk berpikir, tapi tidak lama, lanjut Rina. Kalau kamu tetap ingin mempertahankan dua pernikahan ini, maka aku yang akan pergi dan mengurus perceraian. Kata, perceraian, itu terdengar seperti petir yang menyambar ruangan. Wajah Budi semakin pucat. Rina, jangan. Tidak ada lagi yang bisa dibicarakan, Bud. Rina menatapnya tajam. Besok, aku akan menunggu jawabanmu. Pilih aku, atau dia. Tanpa menunggu jawaban, Rina berbalik dan melangkah keluar rumah dengan dada penuh sesak. Air matanya akhirnya jatuh, tapi ia menahannya sebisa mungkin. Sementara di dalam rumah, Budi terduduk lemas. Sari menatapnya dengan mata penuh harap dan ketakutan. Esok hari akan menjadi hari yang menentukan. Dan bagi Rina, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Rina berjalan menjauh dari rumah itu dengan langkah berat. Malam mulai turun, menyelimuti desa dalam keheningan yang dingin. Dadanya masih terasa sesak. Pikirannya berputar tanpa henti. Ia berhenti di sebuah jembatan kecil di pinggir desa, menatap aliran sungai yang mengalir tenang. Haruskah aku benar-benar menunggu jawabannya? Ataukah aku pergi saja tanpa peduli dengan apa yang akan dia pilih? Handphonenya bergetar di dalam tas. Saat ia melihat layar, nama sahabatnya, Maya, muncul. Rin, kamu di mana? Aku ke rumah, tapi kamu nggak ada. Suara Maya terdengar khawatir saat Rina mengangkat telepon. Rina menghela napas. Aku di desa, Mei. Desa? Maksudmu? Aku ngikutin Budi. Ada jeda sejenak di telepon sebelum Maya akhirnya berkata. Dan apa yang kamu temukan? Rina menggigit bibirnya, menahan isak. Dia menikah lagi. Mei, udah bertahun-tahun dan aku baru tahu sekarang. Maya mengumpat pelan. Aku nggak percaya. Jadi selama ini dia bolak-balik ke desa buat istri keduanya. Rina, kamu nggak boleh diam aja. Kamu harus ambil tindakan. Rina tersenyum getir. Aku udah kasih dia waktu buat milih. Besok aku mau dengar jawabannya. Dan kalau dia tetap nggak bisa memilih. Rina menatap air sungai yang berkilauan diterpa cahaya bulan. Lalu, dengan suara mantap, ia berkata, maka aku yang akan pergi. Di tempat lain, di rumah itu, Budi duduk di kursi dengan wajah penuh kebingungan. Sari berdiri di dekatnya. Matanya masih sembab karena menangis. Mas, apa yang akan Mas lakukan? Tanyanya pelan. Budi tidak langsung menjawab. Ia menatap dinding kosong di hadapannya. Pikirannya berkecamuk. Memilih Rina berarti meninggalkan Sari dan anak mereka. Tapi memilih Sari berarti melepaskan Rina, perempuan yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Di dalam hatinya, ia tahu tidak ada pilihan yang tidak menyakitkan. Pagi datang dengan udara yang masih dingin. Rina duduk di dalam kamar penginapan kecil yang ia sewa semalam, menatap langit dari balik jendela. Hari ini, semuanya akan berakhir. Entah dengan keputusan Budi, atau dengan keputusannya sendiri. Ia mengambil ponselnya, melihat pesan dari Maya yang bertanya apakah ia baik-baik saja.
Rina tersenyum tipis lalu membalas singkat. Aku akan baik-baik saja setelah hari ini. Pukul 10 pagi, Rina berjalan kembali ke rumah itu. Langkahnya mantap, meskipun dadanya terasa sesak. Sesampainya di sana, pintu rumah terbuka. Di dalam, Budi sudah menunggunya. Wajahnya kusut, jelas tidak tidur semalaman. Sari berdiri di sisi lain ruangan, menundukkan kepala sambil menggenggam tangan kecil Rizky yang masih belum mengerti situasi di sekitarnya. Rina menarik napas dalam. Sudah berpikir, Bud. Budi mengusap wajahnya, lalu menatap Rina dengan mata penuh penyesalan. Rina, aku. Jawab saja. Potong Rina cepat. Aku atau dia? Suasana begitu tegang. Sari menahan napas. Rina bersiap untuk menghadapi apapun. Dan Budi terlihat semakin tersiksa. Akhirnya, dengan suara pelan namun jelas, Budi berkata, aku tidak bisa meninggalkan Sari dan anakku. Dunia terasa berhenti sesaat bagi Rina. Meskipun ia sudah mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan, ternyata mendengar jawaban itu tetap menyakitkan. Sari menatap Budi dengan mata berkaca-kaca. Mas yakin? Budi mengangguk. Meskipun ekspresi wajahnya jauh dari bahagia. Aku nggak bisa meninggalkan kalian, Sari. Rina mengepalkan tangannya, menelan rasa sakit yang mengguncang hatinya. Namun, di balik kepedihan itu, ada kelegaan kecil. Setidaknya sekarang ia tahu jawabannya. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi harapan kosong. Ia mengangkat dagunya, menatap Budi dengan tatapan tegas. Baik. Kalau begitu, kita berpisah. Budi menegang. Rina, aku nggak mau kehilangan kamu. Tapi kamu sudah memilih, potong Rina. Dan aku nggak akan jadi istri yang harus berbagi. Aku akan urus perceraian secepatnya. Budi terlihat ingin mengatakan sesuatu, tapi Rina sudah berbalik. Ia melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Sari hanya bisa menatap kepergian Rina dengan perasaan campur aduk. Antara lega, sedih, dan bersalah. Budi terduduk lemas di sofa, menatap kosong ke lantai. Ia telah memilih, tapi entah mengapa, hatinya justru terasa semakin hampa. Di luar, Rina menatap langit yang cerah. Air matanya jatuh, tapi kali ini, ia tahu bahwa ini bukan akhir. Ini adalah awal baru untuk dirinya sendiri. Rina berjalan tanpa menoleh ke belakang. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, namun juga penuh kelegaan. Akhirnya, semuanya jelas. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi harapan kosong. Di stasiun bus desa, ia duduk di bangku kayu sambil menunggu keberangkatan. Ponselnya bergetar. Maya menelepon. Rina, gimana hasilnya? Suara Maya terdengar penuh kecemasan. Rina menghembuskan napas panjang sebelum menjawab. Dia memilih mereka. Mei, aku akan urus perceraian secepatnya. Hening sejenak di telepon sebelum Maya berkata, kamu yakin gak mau kasih dia kesempatan lagi? Rina tersenyum pahit. Dia sudah mengambil keputusannya. Mei, aku juga harus melanjutkan hidupku. Aku gak mau terus terjebak dalam hubungan yang menyakitkan. Tiba-tiba, seorang ibu tua yang duduk di dekatnya menoleh dan tersenyum lembut. Maaf, nak, saya nggak sengaja dengar. Tapi kalau boleh saya bilang, kamu wanita kuat. Tidak semua orang berani meninggalkan sesuatu yang sudah lama mereka pertahankan. Rina terkejut, lalu tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Bus datang, dan Rina berdiri. Sebelum naik, ia menatap desa itu untuk terakhir kalinya. Tidak ada yang perlu disesali. Saat bus mulai melaju, Rina menatap keluar jendela. Air mata sempat menggenang di matanya. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena perasaan lega. Di tempat lain, Budi berdiri di depan rumah, menatap jalanan yang kini kosong. Sari menghampirinya dengan ragu. Mas, apa Mas baik-baik saja? Budi tidak menjawab. Dalam hatinya, ada perasaan kehilangan yang begitu dalam. Ia telah membuat pilihan. Tetapi entah mengapa, ia merasa sesuatu yang sangat berharga baru saja menghilang dari hidupnya. Namun bagi Rina,
Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru, hidup yang lebih baik, tanpa pengkhianatan. Bus melaju meninggalkan desa, membawa Rina menjauh dari semua luka dan kenangan pahit yang baru saja ia tinggalkan. Ia menyandarkan kepalanya ke jendela, membiarkan angin menyapu wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tenang, meskipun hatinya masih terasa kosong. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini, bukan Maya. Sebuah pesan masuk dari nomor yang dikenalnya dengan baik. Budi, Rina, aku minta maaf. Rina menatap layar ponselnya. Jemarinya hampir mengetik balasan. Tapi kemudian ia berhenti. Untuk apa? Ia mengunci ponselnya dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Tidak ada gunanya memikirkan permintaan maaf yang terlambat. Di dalam rumah desa itu, Budi masih memegang ponselnya dengan ekspresi penuh penyesalan. Sari melihatnya dari kejauhan. Hatinya berdebar. Mas. Panggilnya pelan. Budi menoleh. Apa? Sari ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Mas masih mencintai dia, ya? Budi terdiam. Ia ingin mengatakan tidak. Ingin mengatakan bahwa ia telah memilih Sari dengan sepenuh hati. Tapi nyatanya, bayangan Rina masih ada dalam pikirannya. Sari menghela napas. Mungkin aku menang. Tapi kenapa rasanya justru seperti kehilangan? Sementara itu, bus yang membawa Rina sudah memasuki kota. Ia menatap gedung-gedung tinggi yang familiar. Namun kali ini, ia melihatnya dengan perspektif berbeda. Ini bukan tempat di mana aku menunggu suami pulang. Ini adalah tempat di mana aku akan membangun kembali hidupku. Sendiri, tapi lebih kuat. Langkah baru sudah di depan mata. Dan untuk pertama kalinya, Rina tidak takut menghadapinya. Bus akhirnya berhenti di terminal kota. Rina turun dengan koper kecilnya, menghirup udara kota yang terasa begitu berbeda setelah semua yang ia lalui. Maya sudah menunggunya di sana, berdiri dengan tangan terlipat di dada. Begitu melihat Rina, ia langsung berlari dan memeluknya erat. Ya Tuhan, Rina, kamu beneran pergi ninggalin dia? Suara Maya terdengar campuran antara lega dan kagum. Rina tersenyum kecil sambil mengangguk. Aku sudah cukup tersakiti. Mei, aku nggak bisa terus bertahan dalam pernikahan yang sudah mati. Maya menarik napas panjang. Aku bangga sama kamu. Sekarang, apa rencanamu? Rina menatap jalanan kota yang sibuk. Ia tidak tahu pasti, tapi satu hal yang jelas. Ia ingin hidup untuk dirinya sendiri sekarang. Aku akan fokus pada diriku sendiri, katanya mantap. Aku mau urus perceraian secepatnya, cari pekerjaan yang lebih baik, dan aku mau belajar mencintai diriku sendiri lagi. Maya tersenyum lebar. Itu jawaban yang aku tunggu. Ayo, kita pulang. Kamu bisa tinggal di apartemenku sementara waktu. Di dalam mobil, Rina menatap keluar jendela. Kali ini, bukan dengan kesedihan, tapi dengan tekad. Aku mungkin pernah kehilangan cinta, tapi aku nggak akan kehilangan diriku sendiri. Sementara itu, di desa, Budi duduk termenung di beranda rumah. Ia menatap kosong ke halaman, merasa ada lubang besar di hatinya. Sari keluar membawa secangkir teh. Duduk di sebelahnya. Mas, kalau Mas menyesal, kenapa Mas memilih aku? Tanyanya hati-hati. Budi menghela napas panjang. Karena aku nggak mau meninggalkan anakku. Sari menggenggam cangkirnya erat-erat. Tapi Mas kehilangan Rina. Budi tidak menjawab. Namun dalam hatinya, ia tahu, keputusan sudah dibuat, dan tidak ada jalan untuk kembali. Di tempat lain, Rina tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah membiarkan dirinya jatuh lagi. Rina duduk di sofa apartemen Maya, menyesap teh hangat yang baru saja diseduh sahabatnya. Matahari sore menyelinap masuk melalui jendela, memberikan kehangatan yang menenangkan. Jadi, kapan kamu mulai urus perceraian? Tanya Maya sambil duduk di sebelahnya. Rina menghela napas. Secepatnya. Aku mau hidupku benar-benar bebas dari dia. Maya menatapnya penuh perhatian. Dan pekerjaan?
Kamu masih betah di tempat lama. Rina menggeleng. Aku butuh awal yang baru. Aku mau cari pekerjaan yang lebih baik. Sesuatu yang benar-benar bisa bikin aku berkembang. Bukan cuma numpang hidup. Maya tersenyum bangga. Itu yang aku suka dari kamu. Kuat banget. Tapi kalau kamu butuh bantuan, bilang ya. Rina mengangguk. Ia bersyukur memiliki Maya, sahabat yang selalu ada di saat ia jatuh. Malamnya, Rina membuka ponselnya, melihat kontak Budi yang masih tersimpan di sana. Haruskah aku menghubunginya? Atau langsung saja kirimkan berkas perceraian? Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sebuah pesan masuk. Budi, Rina, aku mohon, bisakah kita bicara sekali lagi sebelum kamu benar-benar mengurus perceraian? Rina menatap layar dengan perasaan campur aduk. Untuk apa? Tapi kali ini, ia tidak akan goyah. Dengan mantap, ia mengetik balasan. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Budi, pilihan sudah dibuat, dan aku memilih untuk melanjutkan hidupku tanpa kamu. Ia menekan tombol kirim, lalu menghapus kontak Budi dari ponselnya. Sementara itu, di desa, Budi menatap layar ponselnya dengan perasaan hampa. Dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang benar-benar hilang dari hidupnya. Di sisi lain, Rina menatap keluar jendela apartemen, tersenyum kecil. Ini benar-benar awal yang baru. Aku siap. Pagi itu, Rina duduk di kantor pengacara yang direkomendasikan oleh Maya. Ia menatap berkas-berkas di meja dengan hati yang mantap. Inilah saatnya menutup lembaran lama dan memulai yang baru. Jadi, Mbak Rina ingin segera mengajukan gugatan cerai. Tanya pengacara itu, seorang wanita parubaya dengan tatapan tegas namun ramah. Rina mengangguk. Ya, saya ingin semuanya selesai secepat mungkin. Pengacara itu membaca kembali dokumen yang sudah Rina siapkan. Alasan utama perceraian adalah poligami tanpa izin dan ketidakjujuran. Ya, benar. Wanita itu tersenyum kecil. Mbak Rina wanita yang kuat. Banyak klien saya yang masih ragu-ragu dalam posisi seperti ini. Tapi saya bisa lihat, Anda sudah mantap dengan keputusan ini. Rina tersenyum tipis. Karena saya sudah cukup tersakiti. Setelah semua berkas ditandatangani, Rina keluar dari kantor dengan perasaan sedikit lebih ringan. Ini bukan akhir dari segalanya. Tapi ini awal dari kehidupannya yang baru. Sore harinya, ia dan Maya duduk di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Jadi, semua sudah beres? Tanya Maya sambil menyeruput kopinya. Rina mengangguk. Sekarang tinggal menunggu prosesnya berjalan. Maya tersenyum puas. Akhirnya, sekarang waktunya kamu fokus ke diri sendiri. Gimana rencana cari kerja? Rina tersenyum. Aku sudah kirim beberapa lamaran. Aku ingin cari pekerjaan yang benar-benar bisa bikin aku berkembang. Maya mengangkat gelas kopinya. Untuk awal yang baru. Rina mengangkat gelasnya juga, menepukkan ringan ke gelas Maya. Untuk hidup yang lebih baik. Namun, di tempat lain, di rumah desa itu, Budi duduk termenung. Surat gugatan cerai yang baru saja ia terima masih ada di tangannya. Sari duduk di sampingnya, menatapnya dengan cemas. Mas. Budi menghela napas berat. Dia benar-benar pergi. Sar. Sari menggenggam tangannya, tapi tidak berkata apa-apa. Karena dalam hatinya, ia tahu, meskipun ia menang, ada bagian dari Budi yang tetap pergi bersama Rina. Sementara itu, Rina menatap langit sore dengan senyuman kecil. Tidak ada penyesalan. Tidak ada keraguan. Aku siap menyambut hidupku yang baru. Pagi itu, Rina bangun dengan perasaan lebih ringan dari sebelumnya. Meskipun proses perceraian masih berjalan, ia merasa telah mengambil langkah besar dalam hidupnya. Tidak ada lagi beban dari pernikahan yang penuh kebohongan. Tidak ada lagi harapan palsu. Di meja makan apartemen, Maya sudah menyiapkan sarapan sederhana. Hari ini kamu ada rencana apa? Tanyanya sambil menyodorkan secangkir kopi ke Rina. Rina tersenyum sambil mengambil cangkir itu. Aku ada wawancara kerja siang ini. Salah satu perusahaan yang aku lamar kemarin akhirnya menghubungiku.
Maya bertepuk tangan kecil. Lihat, aku bilang juga apa. Kamu nggak butuh waktu lama buat bangkit. Rina tertawa kecil. Semoga ini jalanku untuk benar-benar memulai dari nol. Siang harinya, Rina tiba di sebuah kantor startup yang bergerak di bidang digital marketing. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan blazer hitam, tampil profesional dan percaya diri. Wawancara berjalan cukup lancar. Pewawancara, seorang wanita karismatik bernama Bulaila, menatap Rina dengan penuh minat. Saya melihat pengalaman kerja Anda cukup solid. Tapi saya ingin tahu, mengapa Anda ingin pindah kerja sekarang? Rina terdiam sejenak sebelum menjawab dengan jujur. Saya ingin menata ulang hidup saya, mencari tempat di mana saya bisa tumbuh tanpa bayang-bayang masa lalu. Bulaila tersenyum kecil. Jawaban yang menarik. Kami akan mempertimbangkan Anda, Rina. Setelah wawancara selesai, Rina merasa lega. Apapun hasilnya, ia sudah melakukan yang terbaik. Sementara itu, di desa, Budi duduk termenung di teras rumah. Surat gugatan cerai masih tergeletak di meja, belum ditandatangani. Sari melihatnya dengan perasaan tak menentu. Mas, mau sampai kapan Mas diam kayak gini? Budi menghela napas panjang. Aku cuma butuh waktu, Sar. Sari menggigit bibirnya. Waktu buat apa? Buat mikirin dia? Atau buat menyesali pilihan Mas? Budi tak menjawab. Ia tahu, sekeras apapun ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, ada bagian dalam hatinya yang masih belum bisa menerima kepergian Rina. Di tempat lain, Rina berjalan pulang dengan langkah ringan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Hidupku baru saja dimulai. Malam itu, Rina duduk di balkon apartemen Maya, menatap lampu-lampu kota yang berkelip. Di tangannya, ada secangkir teh hangat yang perlahan mengeluarkan aroma menenangkan. Ia menghembuskan napas pelan, seperti membuang sisa beban yang masih tersisa dalam dirinya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah email masuk dari perusahaan yang tadi siang ia datangi untuk wawancara. Dengan jantung berdebar, Rina membuka pesan itu. Selamat, kami dengan senang hati menawarkan posisi kepada Anda di perusahaan kami. Mohon konfirmasi dalam 3 hari ke depan. Rina terdiam sejenak, lalu senyuman kecil mulai terbentuk di wajahnya. Ini dia, awal yang baru. Di apartemen, Maya yang baru selesai mandi melihat ekspresi sahabatnya yang berbinar. Kenapa senyum-senyum sendiri? Tanyanya penasaran. Aku diterima kerja. Seru Rina dengan penuh semangat. Maya langsung memeluknya erat. Aku tahu kamu pasti bisa. Namun, di tempat lain, jauh di desa, situasi berbanding terbalik. Budi duduk diam di ruang tamu dengan ekspresi kosong. Di depannya, surat gugatan cerai masih terbuka. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu akhirnya mengambil pena. Sari mengintip dari balik pintu. Hatinya terasa berat. Saat melihat Budi menandatangani surat itu, ia tahu semuanya sudah berakhir. Kini, tidak ada lagi Rina dalam hidup Budi. Sementara itu, Rina menatap layar ponselnya. Email tawaran pekerjaan itu masih terbuka, dan hatinya dipenuhi keyakinan. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu. Hanya ada masa depan yang harus aku perjuangkan. Hari pertama kerja tiba. Rina mengenakan kemeja putih rapi dan celana bahan hitam, tampil profesional dan percaya diri. Saat melangkah masuk ke gedung kantor barunya, ia merasakan campuran antara gugup dan semangat. Ini adalah awal yang baru, awal yang benar-benar milikku. Sesampainya di dalam, seorang wanita muda dengan senyuman ramah menyambutnya. Halo, kamu pasti Rina. Aku Dita, HR di sini. Ayo, aku kenalkan ke timmu. Rina mengikuti Dita melewati beberapa ruangan sebelum akhirnya tiba di sebuah area kerja yang modern dan nyaman. Di sana, beberapa rekan kerja barunya sudah menunggu. Rina, ini timmu, kata Dita. Mereka yang akan bekerja sama denganmu ke depannya. Seorang pria berkacamata dengan ekspresi tenang mengulurkan tangan. Aku Arman, kepala tim. Selamat datang.
Rina menjabat tangannya dengan yakin. Senang bertemu dengan kalian. Aku siap bekerja sama. Sepanjang hari, Rina mulai beradaptasi dengan tugas barunya. Meski masih belajar, ia merasa diterima dengan baik oleh timnya. Tidak seperti di kantor lamanya. Di sini suasananya lebih terbuka dan profesional. Sore harinya, saat jam istirahat, Rina menerima pesan dari pengacaranya. Pengacara, Budi sudah menandatangani berkas cerai. Tinggal menunggu proses final di pengadilan. Rina membaca pesan itu pelan. Ia menarik napas panjang. Perasaan lega bercampur sedikit getir mengisi dadanya. Akhirnya, semuanya benar-benar selesai. Maya yang duduk di seberangnya melihat ekspresi Rina berubah. Ada apa? Rina tersenyum kecil. Budi sudah tanda tangan. Tinggal tunggu proses pengadilan. Maya menggenggam tangannya erat. Aku bangga sama kamu. Kamu udah sejauh ini, Rin. Kamu kuat. Rina menatap sahabatnya dan mengangguk. Ya, ia telah melewati banyak hal. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa hancur. Di tempat lain, di desa, Budi duduk sendirian di teras rumahnya. Sari diam di dalam, tak ingin mengganggu suaminya yang sejak tadi hanya menatap kosong ke langit. Hatinya terasa hampa. Meskipun ia telah memilih, ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Sementara itu, di kota, Rina menatap langit sore dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Hidupku kini benar-benar menjadi milikku sendiri. Beberapa minggu telah berlalu sejak Budi menandatangani surat cerai. Proses hukum berjalan lancar. Dan kini Rina tinggal menunggu sidang putusan akhir. Hidupnya mulai stabil, pekerjaan barunya berjalan baik, dan ia semakin menikmati kebebasan yang dulu tidak pernah ia rasakan. Namun, suatu hari, sebuah nomor tak dikenal menghubunginya. Rina, ini aku, Budi. Suara itu membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Tapi kali ini bukan karena rindu atau harapan, melainkan karena ia tak ingin lagi terlibat dalam masa lalu. Ada apa? Tanyanya datar. Aku ingin bertemu. Sekali saja. Sebelum semuanya benar-benar selesai. Rina terdiam sejenak. Dalam hatinya, ia tahu tidak ada alasan untuk bertemu lagi. Tapi ada bagian kecil dalam dirinya yang ingin menutup semuanya dengan benar. Apakah aku siap? Setelah berpikir panjang, akhirnya ia membalas. Baiklah, besok sore. Di kafe dekat taman kota. Keesokan harinya, Rina tiba di kafe lebih dulu. Ia duduk di sudut ruangan, menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, Budi datang. Wajahnya terlihat lebih tirus, dan matanya menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Terima kasih sudah mau bertemu, ucap Budi pelan. Apa yang ingin kamu bicarakan? Rina langsung ke inti. Budi menghela napas panjang sebelum berkata. Aku hanya ingin minta maaf. Aku sadar aku telah menyakitimu. Aku pikir aku tahu apa yang aku inginkan. Tapi ternyata aku salah. Rina menatapnya tanpa ekspresi. Kamu sadar itu sekarang? Budi mengangguk. Aku nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku hanya ingin kamu tahu kalau aku benar-benar menyesal. Sejenak, Rina merasakan emosi yang dulu pernah menyakitinya. Tapi sekarang, rasanya berbeda. Tidak ada lagi kemarahan. Tidak ada lagi luka yang membakar. Yang tersisa hanyalah rasa lega. Aku sudah memaafkan, Budi. Bukan untuk kamu, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin membawa luka ini lebih lama lagi. Budi menunduk, lalu tersenyum kecil. Kamu lebih kuat dari yang aku kira. Rina ikut tersenyum tipis. Aku juga baru sadar kalau aku lebih kuat dari yang aku pikirkan. Mereka duduk dalam diam beberapa saat. Tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Masa lalu telah berakhir. Ketika Rina berdiri dan mengambil tasnya, Budi menatapnya satu terakhir kali. Selamat tinggal, Rina. Ia tersenyum. Selamat tinggal, Budi. Rina melangkah keluar dari kafe dengan perasaan ringan. Pintu masa lalu akhirnya tertutup. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bebas.
Setelah pertemuan terakhir dengan Budi, Rina merasa seperti beban besar telah diangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi merasa terikat pada masa lalu atau dikejar oleh kenangan yang menyakitkan. Sekarang, hidupnya sepenuhnya miliknya. Di tempat kerja, Rina semakin berkembang. Ia mulai diberi proyek-proyek besar dan mendapat pujian dari atasannya, Bu Laila. Rina, saya senang dengan cara kamu bekerja. Kamu cepat beradaptasi dan punya inisiatif tinggi, kata Bu Laila saat meeting sore itu. Rina tersenyum. Terima kasih, Bu. Saya hanya ingin memberikan yang terbaik. Bagus. Minggu depan, aku ingin kamu ikut dalam presentasi klien besar. Anggap ini kesempatan untuk menunjukkan kemampuanmu lebih jauh. Kesempatan besar. Dulu, ketika masih bersama Budi, Rina selalu merasa terkungkung dan tidak berkembang. Sekarang, ia memiliki kebebasan untuk mengejar mimpinya sendiri. Saat pulang kerja, ia bertemu Maya di kafe langganan mereka. Kelihatan cerah banget mukanya. Ada kabar baik? Tanya Maya. Aku dapat kesempatan untuk presentasi di depan klien besar minggu depan, kata Rina dengan antusias. Maya bertepuk tangan. Aku tahu kamu pasti bersinar. Ini bukti kalau kamu lebih hebat tanpa dia. Rina tertawa. Sekarang aku sadar. Selama ini aku terlalu takut melangkah. Tapi ternyata, saat aku berani mengambil keputusan, hidup membawaku ke tempat yang lebih baik. Maya mengangguk. Kamu udah melalui banyak hal, Rin. Aku bangga sama kamu. Malam itu, Rina duduk di balkon apartemen, menatap langit berbintang. Dulu, aku takut sendiri. Aku takut kehilangan seseorang yang aku pikir adalah duniaku. Tapi sekarang aku tahu, aku tidak kehilangan apa-apa. Justru, aku menemukan diriku sendiri. Di kejauhan, lampu-lampu kota bersinar terang, seolah menyambut perjalanan barunya. Dan Rina tahu, hidupnya baru saja dimulai. Hari presentasi besar akhirnya tiba. Rina berdiri di depan ruang konferensi dengan setelan formal yang membuatnya terlihat profesional dan percaya diri. Jantungnya berdebar, tapi bukan karena takut, melainkan karena antusiasme. Saat presentasi dimulai, ia berbicara dengan tenang, menjelaskan strategi pemasaran dengan penuh keyakinan. Para klien tampak tertarik dan sesekali mengangguk. Di akhir presentasi, Bu Laila tersenyum puas. Presentasi yang sangat bagus. Rina, saya yakin klien juga setuju, katanya. Salah satu perwakilan klien, seorang pria parubaya, mengangguk sambil tersenyum. Saya terkesan dengan cara Anda menyampaikan ide. Kami tertarik untuk bekerja sama. Rina menahan senyum lebar. Ia berhasil. Saat keluar dari ruangan, Maya mengiriminya pesan. Bagaimana tadi? Rina mengetik balasan dengan cepat. Berhasil. Aku semakin yakin. Ini memang jalanku. Malam itu, ia merayakan pencapaiannya dengan Maya di sebuah restoran kecil. Kamu lihat, Rin? Dulu kamu pikir duniamu hancur setelah ditinggalkan Budi. Sekarang, kamu lebih sukses dari sebelumnya, kata Maya sambil mengangkat gelasnya. Rina tersenyum. Aku sadar sekarang. Dulu aku takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya bukan milikku. Tapi setelah aku berani melangkah, aku menemukan banyak hal yang lebih berharga. Maya tertawa. Akhirnya kamu sadar juga. Mereka bersulang, merayakan perjalanan panjang yang akhirnya membawa Rina ke tempat yang seharusnya. Di tengah kebahagiaan itu, ponsel Rina berbunyi. Sebuah email masuk. Selamat, kami ingin mengundang Anda untuk posisi yang lebih tinggi di tim kami. Mohon konfirmasi segera. Rina menatap layar ponselnya dan tersenyum. Hidup tidak hanya memberinya kesempatan kedua. Hidupnya kini penuh dengan pilihan yang bisa ia buat sendiri. Masa lalunya telah selesai, dan babak baru telah dimulai. Tamat.